Ya, jadi segitu saja videonya untuk kali ini ya. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman tinggalkan komentar ya. Tapi jangan lupa subscribe-nya dulu, tinggalkan jejaknya. Insya Allah akan saya balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk tipenya 2A32F 4000. Ya, sini kita ada servisan TV Samsung ya. Kondisinya padam total. Nah, jadi ini mati total, sama sekali nggak menyala. Nih lampu kontrolnya di bawah sini. Ini padam ya, sama sekali nggak menyala. Harusnya di sini lampunya standby merah begini. Ya, coba kita akan bongkar ya. Kita akan cek-cek. Ya, ini udah saya bongkar TV-nya. Ya, jadi seperti ini penampakan isi dalamnya ya untuk Samsung seri yang ini. Nah, jadi di sini blok power supply ya. Lalu di sini mainboard. Lalu di sini timing control ya untuk tikonnya. Nah, jadi untuk teman-teman pemula khususnya ya, ini lain cerita yang udah pakar, yang udah biasa abaikan ya. Ini untuk pemula ya. Kalau untuk TV Samsung ya, untuk TV Samsung yang menggunakan dua mesin seperti ini, jadi cara mengetesnya supaya lebih simpel ya. Jadi teman-teman nih kan bingung nih yang mana yang rusak, yang ini kah atau yang ini. Nah, jadi caranya untuk memastikannya, kalau ini bagus ya, kalau memang power supply-nya ini bagus, tinggal dicabut aja ini kabelnya. Kabelnya dicabut ya, lalu nanti dinyalakan TV-nya. Kalau dia backlight-nya menyala ya, lampunya hidup, artinya power supply-nya ini bagus. Namun sebaliknya, kalau ini udah dibuka ya, lalu ininya dicolok ke listrik, tapi backlight-nya nggak hidup ya, artinya power supply-nya bermasalah. Nah, biar saya praktekkan langsung ya, biar lebih jelas. Ya, ini udah saya cabut ya kabel yang ke mainboardnya. Lalu kita colok kabelnya, kabel powernya seperti ini ya. Lalu ini nanti kita akan colok ke listrik ya, kita akan colok ke listrik. Jadi setelah kita colok nanti kita akan perhatikan lampu di dalam TV-nya ini apakah menyala atau tidak ya. Nanti terlihat dia, kalau dia memang nyala, nanti terlihat cahaya dari lubang-lubang ini ada terang. Nah, jadi kalau ada cahaya terang, artinya berarti power supply-nya ini bagus. Nah, tapi kalau udah kita colokin nanti ke listrik, tapi lampu backlight-nya nggak hidup, nggak nyala juga, artinya power supply-nya ini bermasalah. Nah, jadi seperti itu aja. Jadi ini saya akan colok ke listrik ya. Saya akan matikan lampu kamera supaya lebih jelas nanti terlihat. Untuk cahayanya dari lubang-lubang kecil ini ya, saya akan colok ke listrik. Nah, di sini setelah saya colok, di sini lampu nggak menyala nih. Harusnya dari sini ada cahaya lampu ya, terang. Jadi lampunya memang nggak hidup. Saya akan cabut lagi. Saya akan colok. Nah, itu.
jadi lampu backlightnya ini nggak menyala nih. Nah, jadi artinya kalau seperti ini udah pasti peak, kerusakannya ada di power supply-nya sini, bukan di mainboard ya. Jadi mainboard kita abaikan aja, nggak usah kita apa-apain. Sekarang kita fokus ke power supply-nya ini. Nah, jadi bagi teman-teman kalau memang kira-kira nggak mau memperbaiki repot-repot ya, bisa diganti satu blok nih, diganti komplit, cuma agak mahal. Nah, jadi ini kita disuruh memperbaiki, jadi saya akan perbaiki power supply-nya. Nah, jadi untuk kasus TV Samsung ini ya, sering saya jumpai ini diodanya yang rusak kebanyakan. Biasanya ya rata-rata kalau untuk Samsung itu dioda ini biasanya rusak. Salah satu ini ada yang short. Nah, jadi saya akan menggunakan multitester. Kita akan cek short ya di diodanya. Oke, kita akan menggunakan skala buzzer ya, pengetes short, bunyi bip. Ya. Jadi kita akan ukur diodanya. Saya akan cek dioda yang ini. Nah, yang ini aman, bagus, tidak short ya. Lalu dioda yang kedua ini, dioda kedua juga aman, aman ya. Ini dioda ketiga. Ya, dioda ketiga ini aman, tidak short ya. Lalu dioda yang keempat ini, coba kita balik. Nah, seperti ini, sepertinya ini short. Dia nggak berhenti bipnya ya. Dia harusnya berhenti bipnya kalau dia hanya resistansi dari elko. Yang ini sama, yang ini juga nge-short ya. Jadi kedua dioda ini nge-short nih. Nah, jadi saya akan cabut dulu ini kedua kaki dioda ini, saya akan cabut ke atas sebelah. Lalu nanti kita akan coba ukur ya diodanya ini. Ya, ini kakinya udah saya angkat. Coba kita cek ya, apakah memang diodanya ini yang nge-short ya, atau jalurnya yang lain yang nge-short. Setelah diangkat dioda, kita akan cek di bawah ini.
sini dia posisinya ini. Nah, dia udah nggak ngesot setelah dicabut dioda. Udah nggak ngesot ya, dibalik-balik tidak bunyi. Nah, itu bunyi dari resistansi elko ya. Nah, dia cuma sebentar aja bunyi. Coba kita cek diodanya ini kah yang short. Ya, ternyata ya diodanya yang short 22 berarti. Oh, hanya satu ya guys, yang ini aja nih. Nah, yang ini, kalau yang ini bagus, ini nggak ngesot. Nah, dia nggak ngesot. Jadi nih satu, yang ini kita akan ganti nih diodanya. Sebenarnya ya, bagi teman-teman, kalau memang emergensi darurat sebenarnya nggak dipasang ulang pun bisa ya, karena ini ada dua dioda ini, satu jalur. Sebenarnya kalau ya ini darurat ya, tapi saya nggak sarankan. Kalau memang teman-teman mau servis, untuk keperluan servis ini harus diganti. Jangan sampai nggak diganti, biar lebih aman jangka panjang ya. Tapi kalau nggak diganti pun ini dicabut aja, ini dipasang ulang bisa, karena ini diodanya masih ada satu, karena ini satu jalur ya. Tapi ini karena untuk keperluan servis, maka saya akan ganti diodanya ini. Ya, jadi ini udah saya pasangkan dioda ya. Ya, masang dioda jangan terbalik ya. Ada tanda putihnya. Ya. Sekarang kita akan coba pasang. Ya, ini udah kepasang ya. Ini nggak usah kita sambung dulu. Sekarang kita akan colok ke listrik power supply-nya ini tanpa mainboard ya. Apakah udah menyala lampunya, kita perhatikan. Saya akan colok. Nah, di sana teman-teman lihat lampunya terang ya. Saya akan cabut. Ya, dia mati. Saya akan colok lagi ya. Nah, ini artinya power supply-nya udah bagus. Jadi kalau teman-teman dapati kasus
padam total, bisa dicek seperti yang awal video dulu sebelum diperbaiki mainboardnya ya. Ini saya sambung, coba kita nyalakan. Ya sekarang TV udah hidup, coba kita perhatikan tampilannya. Ya TV-nya udah menyala. AP, wih, speakernya jatuh.